Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Agustino dengan NIM 2401030098 dari kelas 1D Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membacakan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi dalam Kepuasan Pelanggan di Layanan Pelanggan. Yang pertama ada latar belakang. Layanan pelanggan merupakan salah satu elemen penting dalam dunia bisnis yang berfungsi untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan pelanggan sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan, yang salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi yang terjalin antara petugas layanan pelanggan dengan pelanggan itu sendiri. Komunikasi antar pribadi yang efektif tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga dapat membentuk loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana komunikasi antar pribadi yang efektif dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan di layanan pelanggan. Yang kedua, apa saja keterampilan komunikasi yang diperlukan oleh karyawan layanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada juga tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh komunikasi antar pribadi. Yang kedua, identifikasi keterampilan komunikasi. Landasan teori komunikasi, proses interaksi antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam konteks layanan pelanggan, komunikasi antar pribadi mengacu pada interaksi antara petugas layanan pelanggan atau bisa disebut customer service dengan pelanggan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, menangani keluhan, memberikan solusi, dan menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan atau evaluasi pelanggan terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kepuasan ini tercipta ketika layanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan, yang berpengaruh pada loyalitas dan keputusan mereka untuk terus menggunakan layanan atau produk tersebut. Kemudian ada komunikasi verbalisan. Komunikasi verbalisan adalah bentuk komunikasi yang paling umum terjadi dalam layanan pelanggan. Komunikasi ini melibatkan percakapan langsung antara petugas layanan pelanggan dan pelanggan. Cara petugas menyampaikan informasi secara lisan sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dirancang untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh komunikasi antar pribadi dalam layanan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang pernah berinteraksi dengan layanan pelanggan di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Pelanggan ini dapat berasal dari berbagai segmen, seperti pelanggan yang menghubungi layanan pelanggan melalui telepon, email, chat online, atau interaksi langsung di tempat. Sampel. Sampel adalah subset dari populasi yang dipilih untuk menjadi objek penelitian. Sampel ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan probabilitas sampling agar hasilnya lebih representatif dan tidak bias. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Pertama, ada kuesioner. Untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang persepsi pelanggan terkait komunikasi antar pribadi dan kepuasan mereka. Yang kedua ada wawancara. Wawancara mendalam dengan karyawan layanan pelanggan untuk mendapatkan wawasan kualitatif mengenai tantangan dalam komunikasi antar pribadi. Yang ketiga ada observasi. Observasi lapangan untuk memahami secara langsung bagaimana interaksi antara petugas layanan pelanggan dan pelanggan berlangsung. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi untuk mendalami data sekunder yang berkaitan dengan interaksi dan kinerja layanan pelanggan. Kemudian ada teknik analisis data.
Teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, agar data memberikan jawaban atau rumusan masalah penelitian. Pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang dikumpulkan dari kuesioner. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi pelanggan terhadap komunikasi antar pribadi dan tingkat kepuasan mereka. Sekian proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.